Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Nah, tema firman Tuhan yang saya pakai pada saat itu adalah berhati-hatilah dalam berteman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Amsal ini singkatnya merupakan kumpulan dari amsal-amsal yang atau yaitu sajak-sajak atau ucapan-ucapan ringkas yang berbentuk nasihat untuk mendidik manusia. Nah, Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira bergaul apa sih? Atau apa itu bergaul? Pergaulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan kehidupan bermasyarakat. Nah, pergaulan juga berasal dari kata bergaul, yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Nah, bagaimana cara kita hidup bergaul dengan Allah? Dengan Tuhan. Nah, bergaul di dalam Tuhan itu teman-teman adalah menunjukkan seseorang yang taat dan berbakti kepada Allah. Bergaul dengan Allah itu berarti menjalin relasi dengan Allah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, menghormati Allah di dalam setiap pilihan kita dan di setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pendeta Pangundian Siahan mengatakan bahwa benar manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tetapi di dalam membutuhkan orang lain itu kita harus berhati-hati. Jangan sembarang bergaul. Jangan sembarang bergaul. Kita diingatkan bahwa harus berhati-hati dalam pergaulan. Mengapa demikian? Karena pergaulan itu bisa membawa dampak atau pengaruh yang tanpa kita sadari itu bisa mempengaruhi perilaku atau pola pikir dan cara kita hidup, sehingga semuanya menjadi berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak berhati-hati dalam pergaulan, kita yang selama ini dikenal sebagai orang baik yang baik bisa menjadi orang lain. Nah, tidak dikenal oleh keluarga, anak-anak atau bahkan saudara-saudara kita sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan itu juga bisa bisa terjadi dari diri kita sendiri yang selama ini dikenal penuh perhatian, berkomitmen dan dapat bekerja keras, menjadi orang yang tidak benar, menjadi orang yang tidak benar, kehilangan jati diri dan pemalas. Nah, melalui Alkitab ini kita bisa mengenal beragam tipe manusia, antara lain yaitu manusia yang bijak dan yang fasik. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang benar itu mempunyai kesukaan sebagai pelaku firman Tuhan. Dia akan mengajak orang lain untuk menghindari diri dari kejahatan, serta dari berbagai hawa nafsu dan keinginan daging yang menjerat ke dalam dosa. Orang yang fasik itu merupakan kebalikan dari orang yang benar. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Mau berteman dengan siapa dan dengan yang bagaimana. Pendeta Pangundian Siahan mengajak kita untuk mengevaluasi diri. Apakah pergaulan kita selama ini mendapatkan kerugian
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pergaulan itu menyebabkan kita malah menjadi jauh dari keluarga atau kerabat kita? Misalnya, apakah pergaulan itu menjadikan diri kita menjadi manusia yang asing bagi keluarga kita, anak-anak kita, dan bahkan orang-orang yang dekat dengan kita? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, evaluasi diri dan bagaimana pengaruh pergaulan terhadap perkembangan diri kita itu dinilai penting. Jangan sampai karena pergaulan kita menjadi orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai karena pergaulan yang salah kita bisa menjadi orang yang harus dibinasakan oleh Tuhan. Jangan sampai karena pengaruh yang keliru kita bisa menjadi orang yang tidak dicatat sebagai umat Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali diingatkan untuk berhati-hati dalam pergaulan. Kita diharapkan bisa berteman atau bersahabat dengan orang yang mampu mendukung kita, sehingga kita semakin bertumbuh dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga kita selalu bekerja sama, berjalan bersama Allah, dan semakin bertumbuh dan menuju masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua pada saat ini. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita semua. Amin.